Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raina Tazranzira dengan NIM 23109111120028. Di sini saya izin menjelaskan tentang anatomi jantung dan pembuluh darah. Baik, kita langsung ke gambar yang pertama, ada jantung tampak anterior. Nah, di sini ada yang namanya perikardium, tepi potongan pada lokasi perlekatan pada pembuluh darah besar. Nah, bagian perikardium atau kantung jantung yang terpotong di tempat melekatnya ke pembuluh darah yang besar. Selanjutnya ada nervus vagus dexter. Ini tuh saraf kranial ke-10 yang berjalan di belakang dari akar paru, dan dia itu menginervasi organ toraks dan juga abdomen. Selanjutnya ada vena jugularis interna. Nah, di bawahnya itu ada vena jugularis interna. Ini tuh vena besar, dia vena besar yang membawa darah dari otak kembali ke jantung melalui vena brachiosephalika. Ya, selanjutnya ada nervus laryngeus recurrens dexter. Nah, ini tuh dia cabang dari nervus vagus dexter. Juga dia tuh kembali naik ke laring melingkari arteri subclavia dexter. Selanjutnya ada vena brachiosephalika dextra. Ini tuh vena besar hasil dari gabungan vena jugularis interna sama vena subclavia ke vena cava superior. Nah, terus juga di sini ada arteri vena subclavia. Nah, ini tuh arteri sama vena utama yang menuju dan dari ekstremitas atas. Selanjutnya ada arteri vena thoracika interna. Nah, itu tuh pembuluh darah kecil atau dari dinding toraks dari perikardium. Selanjutnya ada nervus phrenicus, lalu arteri vena pericardia coprenica. Nah, ini tuh saraf sama pembuluh darah yang dia tuh tugasnya menyuplai diafragma dan perikardium. Dia tuh berjalan antara pleura sama perikardium. Selanjutnya ada vena cava superior. Nah, vena cava superior ini adalah vena utama yang membawa darah dari kepala, leher, lengan ke atrium kanan. Selanjutnya ada arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini arteri dari ventrikel kanan ke paru-paru membawa darah non-oksigenasi. Jadi dia tuh membawa darah yang tidak ada oksigennya. Terus ada juga sinus transversus pericardii. Nah, ini tuh ruang antara aorta pulmonalis sama vena cava superior. Nah, ini tuh bisa disebut tempat yang penting dalam kita melaksanakan atau dalam pelaksanaan operasi jantung. Selanjutnya kita ke struktur dari arcus aorta sama cabangnya. Nah, itu ada yang namanya truncus brachiocephalicus. Nah, truncus brachiocephalicus ini cabang pertama dari arcus aorta. Ya, dia tuh tugasnya menyuplai lengan kanan dan kepala. Tugas dari si truncus brachiocephalicus ini. Selanjutnya ada vena brachiocephalika sinistra. Nah, dia tuh suatu vena besar yang mengalirkan darah dari kepala sebelah kiri dan lengan kiri ke vena cava superior. Ya. Selanjutnya ada di sini arcus aorta. Nah, arcus aorta ini lengkung dari aorta naik ke atas dan melengkung ke belakang. Nah, cabangnya itu menyuplai kepala sama lengan. Terus juga ada ini ada arteri carotis communis sinistra. Nah, ini tuh cabang kedua dari arcus aorta menuju ke kepala bagian kiri. Selanjutnya ada vena jugularis interna sebelah kiri. Itu mengalirkan, dia tuh tugasnya mengalirkan darah dari otak menuju ke vena brachiocephalika sinistra.
Selanjutnya ada nervus vagus atau nervus ke-10. Ini tuh saraf kranial ke-10. Ini penting untuk parasimpatis dan organ torakoabdominal. Selanjutnya ada masuk ke ligamen arteriosum. Nah, ligamen arteriosum ini sisa dari ductus arteriosus atau struktur fetal. Nah, dia itu menghubungkan antara arcus aorta dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada nervus laryngeus recurrens sinistra. Kan tadi udah dibahas di atas ya yang dexa, sekarang ke sinistra. Nah, yang sinistra ini cabang dari nervus vagus sinistra. Dia tuh kayak melingkari arcus aorta dan naik ke laring gitu. Ya. Lalu selanjutnya ada di sini kita lihat struktur pulmonalis dan perikardiumnya dari sisi kiri kanan ya. Ada di sini truncus pulmonalis. Nah, itu tuh arteri besar dari ventrikel kanan terbagi menjadi arteri pulmonalis dextra dan arteri pulmonalis sinistra. Nah, terus juga ada arteri pulmonalis sinistra. Kan ada sinistra, ada dextra ya. Kita arteri pulmonalis sinistra dulu. Jadi itu tuh cabang ke paru sebelah kiri, membawa darah dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada vena pulmonalis superior dari kiri dan kanan. Itu tuh mengalirkan darah oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Ada radix. Nah, ini ada radix pulmonis kiri dan kanan juga. Ya, itu ada sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan ya. Itu tuh kayak apa ya? Kayak akarnya paru gitu. Nah, akar paru. Dia tuh tempat keluar masuknya arteri, vena, dan bronkus. Terus juga kita lanjut ke arteri kesini deh, ke pleura periteralis dan pars mediastinalis. Nah, ini tuh lapisan luarnya pleura karena terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan pleura yang melekat langsung ke mediastinumnya. Selanjutnya kita lihat ada di sini struktur jantungnya ya. Nah, dari struktur jantungnya ini tepi potongan, dia tuh ada selaput, ada yang namanya itu perikardium. Nah, perikardium ini selaput serosa dan fibrosa yang menyelimuti jantung. Selanjutnya ada atrium dextrum, itu tuh serambi kanan. Ya, dia tuh menerima darah dari tubuh melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Selanjutnya ada auricula dextra di sini. Nah, ini tuh adalah ekstensi 1/3. Ekstensi seperti telinga dari atrium dextrum. Selanjutnya ada sulcus coronarius sama arteri coronaria dextra. Ini tuh alur di permukaan jantung. Dia tuh membawa arteri koroner kanan. Ya, yang membawa arteri koroner kanan. Selanjutnya ada ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter ini disebut juga bilik kanan. Dia tuh tugasnya memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya ada conus anteriosus. Ini tuh bagian apa ya? Bagian atas ventrikel kanan sebelum darah menuju truncus pulmonalis. Selanjutnya ada juga sulcus interventricularis anterior. Nah, dia tuh alur antara ventrikel yang membawa cabang dari cabang anterior dari arteri coronaria dari coronaria sinistra apa dextra ya? Sinistra ya, coronaria sinistra. Selanjutnya ada auricula sinistra. Nah, auricula sinistra ini ekstensi atrium kiri seperti telinga kayak gitu. Terus ada juga di sini ada margo inferior atau acutus. Itu tuh
tepi tajam. Dia tuh berbentuk tepi tajam jantung di bawah sisi ventrikel kanan. Terus juga ada ventriculus sinister, ini tuh bilik kiri. Nah ini tuh dia bertugas memompa darah dari ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya di gambar ini ada apecordis atau obtusus. Nah ini tuh ujung dari jantung, dia terbentuk oleh ventriculus sinister. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini gambaran foto ronsen dada, dan ada beberapa di sini area auskultasi ya pada perikardium. Selanjutnya kita bahas satu-satu tunjukannya. Di sini ada tampilan radiologis jantung sama toraks dari depan ya. Nah, di sini ada trakea ya. Itu tuh tabung napas yang utama dari laring yang menghubungkan laring ke bronkus. Terus juga ada kosta 1. Nah, kosta 1 itu tulang rusuk pertama. Itu penting sebagai landmark dari anatomis. Jadi itu tuh sangat penting, harus dicari dulu gitu. Kosta 1-nya mana gitu. Nah, terus juga ada bronchus principalis dexter. Nah, ini tuh cabang utama dari trakea menuju ke paru-paru yang sebelah kanan. Selanjutnya ada atrium dextrum. Ini tuh tampak sebagai kayak bayangan sisi kanan jantung. Selanjutnya ada juga diafragma. Itu tuh diafragma tuh otot utama otot utama pernapasan ya. Dia tuh memisahkan rongga torak sama abdomen. Selanjutnya ada hepar atau hati. Itu tuh dia terletak di bawah diafragma sisi kanan. Selanjutnya di sini terlihat ada klavikula ya. Itu tuh klavikula tuh tulang selangka atau yang kita kenal sebagai tulang selangka. Itu tuh tampak horizontal dari di atas toraks. Lalu ada juga skapula. Nah, ini tulang belikat. Sebagian terlihat ya pada X-ray. Selanjutnya ada arcus aorta. Nah, ini tuh kayak siluet dari lengkungan aorta yang menonjol ke sebelah kiri. Selanjutnya ada arteri pulmonalis sinistra di sini. Itu juga siluet arteri pulmonalis kiri di X-ray. Semoga kelihatan ya di sini. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Itu tuh tampak sebagai bayangan juga sisi kiri bawah jantung. Terus ada air in stomach. Ini tuh tampak radiolucent, atau radiolucent tuh gambaran lebih hitam gitu dibandingkan yang lainnya. Kan di sini ada gambaran hitam dan ada gambaran putih ya. Nah, kalau misalkan radiolucent itu gambaran hitam. Kalau misalkan radio opak tuh gambaran warnanya warna putih. Terus juga ada recessus costodiaphragmaticus. Itu tuh semacam ruang di antara diafragma dan tulang rusuk. Ini tuh penting jika dalam efusi pleura. Nah, kita bisa melihat di situ. Terus ada juga nih gambar di bawahnya ya. Nah, ini tuh arteri karotis communis dextra ya. Itu tuh pembuluh darah besar yang menuju ke kepala kanan. Terus juga ada truncus brachiocephalicus. Ini cabang pertama dari arcus aorta. Ya, truncus brachiocephalicus tuh cabang pertamanya dari si arcus aorta. Selanjutnya ada vena cava superior. Itu tuh pembuluh darah besar. Dia tuh menuju ke atrium kanan, sebelah kanan. Selanjutnya ada pulmodexter. Ini pulmo itu paru-paru ya, paru-paru kanan, tampak di sisi kanan gambarnya. Nah, terus juga ada costae atau tulang rusuk. Ini tampak sebagai garis-garis putih yang melengkung. Ya, kalau di sini mungkin kayak lubang kayak gitu ya, kayak bulatan-bulatan. Nah, terus juga ada hepar atau hati. Ini sama juga tampak sisi kanan
di bawah gambar ini. Terus juga ada arteri carotis communis sinistra, itu arteri ke kepala sebelah kiri. Selanjutnya ada arcus aorta. Nah, ini adalah yang kita bahas dari tadi ya, banyak dimention di awal sampai barusan kayak arcus aorta gitu. Jadi arcus aorta ini lengkungan aorta. Ini dapat terlihat di sini ya, melengkung di atas jantungnya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya kita cari lagi ada truncus pulmonalis. Nah, truncus pulmonalis ini cabang arteri dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada sinus aorta. Nah, ini ada tonjolan pada awal aorta, tempat keluar dari arteri koroner. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Nah, dia tuh bilik kiri jantung. Ini tampak berdinding tebal ya, si ventriculus sinister ini. Selanjutnya ini nih ada di bawah, ini ada area auskultasi katup jantung. Bisa dilihat ya, katup pulmonal itu ICS2 kiri sternum. Nah, itu tuh untuk mendengarkan murmur stenosis atau insufiensi pulmonal. Selanjutnya ada katup aorta, itu juga sama di ICS2, tapi bedanya kalau tadi pulmonal itu di kiri, sekarang dia tuh di kanan sternum. Itu tuh untuk aortic stenosis atau regurgitasi. Selanjutnya ada katup tricuspid. Nah, katup tricuspid ini basis sternum bawah untuk mendengarkan bunyi katup atrioventrikular yang sebelah kanan. Terus juga ada katup mitral. Nah, ini tuh terletak di CS5 midclavicularis. Jadi ada di sini ya, berarti di tengah-tengah mid berarti di tengah. Jadi kayak di tengahnya dari clavicula sebelah kiri. Nah, itu adalah katup mitral. Dia tuh paling disebut paling jelas untuk mendengarkan stenosis mitral. Nah, kalau misalkan tadi kan banyak bahas tentang nervus, karena di sini tuh memang ada beberapa hal yang membahas tentang nervus. Jadi untuk menghafal lebih mudah untuk nervus ini mungkin bisa dengan berbagai cara, karena lumayan banyak ya, ada 12, dan juga mungkin nanti ada fungsi-fungsinya sendiri. Untuk menghafal dari ke-12 nervus tersebut, mungkin dari sini saya mau memberikan tips untuk menghafal melalui lagu, kayak dinyanyiin gitu. Nah, yang kayak ini tuh nadanya nada lagu anak kecil ya, kayak kan nervus ada 12 kan, kayak olfactorius, opticus, oculomotorius, trochealis, trigeminus, abducens facialis, vestibulo cochlearis, gasopharyngeal, vagus, accessorius, lidah, hypoglossus, kayak gitu. Jadi itu tuh menurut saya lebih mudah untuk diingat. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya, yaitu jadi mengulas yang tadi yang sebentar untuk area auskultasi katup jantung. Ini sangat berguna jika nanti kita mungkin jika anak-anak FK ini ada di stase misalkan penyakit jantung misalkan. Nah, kita tuh bisa lebih dihafal lagi lokasi-lokasinya, jangan sampai lupa untuk mendengarkan katup aorta, lalu katup pulmonal, tricuspid, dan mitral. Oke, selanjutnya kita ke bagian gambar selanjutnya. Oke, di sini ada dasar dan permukaan dari diafragmanya. Jadi di sini ada dua gambar, ada basis cordis yang tampak posterior yang atas, sama yang tampak postero inferior. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Kita coba bahas satu-satu. Jadi yang pertama ini yang atas dulu ya, yang tampak posterior atau basis cordis. Nah, di sini tuh ada
arteri pulmonalis dextra dan sinistra. Nah, dan itu cabang arteri dari trunkus pulmonalis ke paru. Nah, terus juga ada auricula sinistra dan juga dextra. Ini berpasang-pasangan ya, dextra sinistra, inferior superior. Terus ini tuh auricula sinistra sama dextra ini tuh bagian menonjol dari atrium itu tuh tampak belakang. Lalu ada vena pulmonalis superior dan inferior. Ini tuh kiri dan kanan ya. Vena yang membawa darah oksigen dari paru-paru ke atrium sebelah kiri. Terus juga di sini ada atrium sinistrum dan dextrum. Ya, kalau tadi dextra sinistra, sekarang atrium, sinistrum, dan dextrum. Nah, ini tuh ruang atas jantung. Selanjutnya ada vena cava superior dan inferior. Ini tuh dia tuh bertugas sebagai drainase vena sistemik dari atrium kanan atau externally. Terus ada juga perlekatan dari perikardiumnya. Nah, ini tuh daerah tempat perikardium melekat pada jantung. Terus ada sinus coronarius. Itu tuh drainase. Maaf, tadi kayaknya ada salah deh. Kita bahas kita dari ini deh. Kita ulang dari sulcus terminalis. Jadi sulcus terminalis itu adalah alur pemisah gitu, bagian arteri kanan, atrium kanan ekstrali. Terus juga ada pelekatan perikardium. Nah, ini tuh daerah tempat perikardium melekat pada jantung. Selanjutnya ada sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini adalah drainase vena jantung, itu menuju ke atrium sebelah kanan. Selanjutnya ada ventriculus dexter dan juga sinister, itu tuh bilik kanan dan kiri. Ini di bagian inferior. Selanjutnya ada tampak postero inferior atau facies diaphragmatica. Itu gambar yang bawah ini. Ada trunkus brachiocephalicus, vena cava superior. Ini tuh terlihat dari dasar jantungnya. Selanjutnya ada aorta ascendens ya. Itu tuh permukaan posterior dari lengkung aorta. Selanjutnya ada vena pulmonalis superior sama inferior, itu terlihat di permukaan belakangnya. Terus juga ada sulcus coronarius dan sulcus interventricularis posterior. Ini tuh kayak alur jantung yang memisahkan ruang jantung yang eksternal. Selanjutnya ada apex cordis. Nah, apex cordis ini ujung bawah jantung, dia itu dibentuk oleh ventriculus sinister. Oke. Iya tadi nggak ada yang kelewat kok. Terus juga kita lanjut ke gambar selanjutnya. Yaitu di sini ada kantung perikardium. Nah, kantung perikardium ini adalah bagian atas jantung, diangkat keluar dari kantung perikardium gitu loh. Nah, terus kita bahas dari sini dulu, bagian atas. Nah, jadi di sini tuh ada vena cava superior sama inferior. Nah, vena cava superior dan inferior ini adalah pembuluh darah utama dari tubuh menuju ke jantung. Terus juga ada perikardium serosum, dia itu lapisan dalam dari kantung perikardium. Selanjutnya ada arcus aorta ascendens. Nah, dia ini lengkungan dan awal dari aorta. Terus juga ada trunkus pulmonalis. Ini tuh arteri paru utama dari ventrikel sebelah kanan. Selanjutnya ada sinus transversus dan obliquus pericardii. Nah, ini tuh dua ruangan di dalam jantung, di dalam kantung perikardium.
Selanjutnya ada auricula sinistra, atrium sinistrum, dextrum. Nah, ini tuh bagian dari atas jantung yang dia tuh tugasnya untuk mengisi darah. Selanjutnya ada vena pulmonalis dextrae dan sinistrae. Mohon maaf jika pelafalannya kurang tepat. Selanjutnya itu tuh adalah drainase paru ke jantung. Dari paru ke jantung itu tuh drainase oleh vena pulmonalis dextra dan sinistra. Selanjutnya ada ventriculus dexter dan sinister. Ini tuh bagian bawah jantung. Ini tampak dari luar kantung. Selanjutnya ada bagian bawah atau tampilan anterior perikardium yang dia tuh kayak terbuka gitu ya. Nah, ada di sini tuh nervus phrenicus dexter dan sinister, arteri vena pericardiacoprenica. Itu tuh saraf dan pembuluh menuju ke diafragma dan juga perikardium. Selanjutnya ada pleura parietalis atau pars mediastinalis. Ini tuh lapisan pleura di bagian dalam toraks. Selanjutnya ada juga di sini terlihat esofagus. Itu tuh tampak dari belakang jantung, gitu. Terus ada juga sinus obliquus dan transversus pericardii. Itu tuh ruang yang ada di dalam perikardium. Selanjutnya ada garis sambungan. Ini tuh garis sambungan dari perikardium ke diafragma. Ya, dia tuh jadi titik semacam titik yang memfiksasi titik fiksasi inferior perikardium. Oke, selanjutnya kita ke gambar dari arteri koronaria dan vena jantung. Jadi jantung ini punya sistem vaskularisasinya sendiri gitu, disebut sebagai sirkulasi koroner. Arteri koroner juga berasal langsung dari aorta ascendens. Dia juga memberikan oksigen ke otot jantung atau yang disebut dengan miokardium. Vena koroner juga mengalirkan darah yang teroksigenasi dari jantung menuju atrium kanan melalui sinus coronarius. Oke, kita mulai. Yang pertama itu ada ramus nodi sinuatrialis. Nah, itu arteri kecil menuju ke SA node di sulcus terminalis atrium kanan atrium sebelah kanan, sebelah kanan bagian atas. Nah, terus juga dia itu berasal dari arteri koronaria dextra 70% atau circumflexus sekitar 30%. Ini tuh kenapa penting? Karena jika dia terblok atau tertutup, terblok, dia tuh bisa menyebabkan aritmia bradikardia. Selanjutnya ada ramus atrialis. Ini tuh cabang-cabang kecil dari arteri koroner ke permukaan anterior atrium kanan. Dia tuh biasanya tidak terstandar, tetapi sangat bervariasi dan supply auricula dextra. Oke, selanjutnya ada koronaria dextra atau RCA. Kita singkat RCA ya. Jadi ingat-ingat nanti kalau misalkan selanjutnya ada kata RCA berarti sedang menyebutkan arteri koronaria dextra. Ini tuh arteri koronaria dextra ini berasal dari sinus aorta dextra. Terus juga dia tuh berjalan di sulcus atrioventricularis kanan dan memutar jantung secara posterior. Terus juga dia tuh menyuplai arteri kanan, ventrikel kanan dan bagian posterior septum. Dan dia tuh adalah sebagai sistem konduksi dari nodus SA sama nodus AV. Selanjutnya ada vena cardia anteriores. Itu tuh mengalirkan dari permukaan anterior ke ventrikel kanan
dia langsung ke ke atrium kanan. Selanjutnya itu kan kayak dia tuh beda ya dari vena lain karena dia enggak lewat atau tidak melalui sinus coronarius. Selanjutnya ada vena cardiaca parva. Ini ya. Nah, ini tuh sejajar sama RCA. RCA tadi itu apa? Coronaria dextra. Nah, dia tuh sejajar sama arteri coronaria dextra, berakhir di sinus coronarius. Ini penting dalam pengukuran tekanan vena koroner saat kita melakukan tindakan kateterisasi. Kateterisasi. Terus juga ada ramus marginalis dexter. Ini cabang besar dari RCA ke margo acutus jantung tepi inferior. Dia itu menyuplai dinding ventrikal kanan anterior inferior. Terus juga ada interventricular septalis ini tuh cabang dari LAD atau left anterior descending. Nah, ini tuh masuk ke septum interventricularis anterior. Kritikal bagi sistem konduksi bundle of His. Terus ada coronaria sinistra atau LCA. Kita singkat lagi sebagai LCA. LCA itu apa? Arteri coronaria sinistra. Left coronaria artery. Okay. Berasal dari sinus aorta sinistra dia. Ya, dia tuh sangat pendek, sekitar 1 cm. Lalu dia tuh bercabang menjadi ramus ventricularis anterior atau LAD dan ramus circumflexus atau CX. Oke, bisa diingat ya, bisa diikuti. Terus juga ada ramus circumflexus atau LCS. Dia tuh berjalan di sulcus atrioventricularis ke kiri ke posterior. Dia juga menyuplai atrium kiri, bagian lateral dan posterior dari ventrikel kiri. Selanjutnya dia juga bisa menjadi dominan atau left dominan sebanyak 15%. Lalu juga ada apa lagi di sini? Parva sudah. Nah, vena cardiaca magna ini sejajar dengan LAD tadi. Dia tugasnya mengalirkan dari anterior jantung ke sinus coronarius. Selanjutnya terus juga dia tuh jadi struktur penting saat bypass dan angiografi vena koroner. Terus juga ada ramus marginalis sinister. Nah, ini tuh cabang dari LCX tadi, yaitu ke margo obtusus ventricle sebelah kiri. Dia juga menyuplai dinding lateral dari ventricle sebelah kiri. Selanjutnya ada ramus interventricularis anterior atau LAD. Nah, ini tuh dia berjalan dari sulcus interventricularis anterior sampai ke apex atau puncak jantung. Itu tuh dia bertugas menyuplai septum, apex, dan dinding anterior ventricle sebelah kiri. Selanjutnya dia juga arteri yang paling penting dan juga dia tuh rawan banget infark si ramus interventricularis anterior ini. Terus juga ada ramus diagonalis dari LAD. Itu cabang lateral dari LAD ke dinding anterior ventricle sebelah kiri. Nah, dia juga bisa sekitar 1-3 cabang. Tergantung anatomi dari individunya karena setiap individu kan berbeda-beda. Selanjutnya kita
Lanjut ke facies diaphragmatica tampak posterior atau inferior. Nah, oke. Jadi ini tuh ada vena obliqua arterii sinistri atau Marshall. Dia tuh sisa embriologis dari vena cava sebelah kiri. Terus juga dia tuh bertugas untuk mengalirkan darah ke sinus coronarius. Selanjutnya ada juga di sini ramus circumflexus, itu lanjutan. Pada permukaan posterior bisa berlanjut sebagai ramus interventricularis posterior atau PDA pada left dominant. Terus juga ada vena marginalis sinistra. Ini tuh vena sejajar ramus marginalis sinister. Selanjutnya ada sinus coronarius. Nah, ini tuh saluran vena utama jantung. Dia tuh mengalir ke atrium kanan. Ya, tepat di atas katup tricuspid. Terus juga ada ramus posterior ventriculi sinistri. Nah, dia ini dari circumflexus atau PDA ya tadi. Dia tuh bertugas untuk menyuplai permukaan posterior ke ventricle sebelah kiri. Selanjutnya ada vena ventriculus sinistri posterior. Dia itu mengalirkan darah dari dinding belakang ventricle kiri. Terus ada lagi vena cardiaca media. Tadi kan ada ya vena cardia media, vena cardia magna, vena cardia parva. Nah, sekarang kita bahas vena cardia media. Itu sejajar dengan PDA masuk ke sinus coronarius. Ini tuh sering juga digunakan sebagai marker selama operasi bypass. Selanjutnya ada ramus interventricularis septales atau posterior. Dia itu bertugas untuk menyuplai bagian bawah septum interventrikular. Oke. Selanjutnya kita bahas dari atas dulu ya. Kita review. Tadi kita ada yang ngejelasin dibagi dua, jadi fascia sterna bagian anterior atau sterna costalis sama bagian tampak posterior inferior atau fascia diaphragmatica. Tadi di sterna costalis itu ada ramus nodi sinuatrialis, lalu atrialis, ada juga coronaria dextra, lalu ada cardiaca anteriores, terus ada vena cardiaca parva, selanjutnya ada marginalis dexter, ramus interventriculus septales, terus interventriculus anterior, ada arteri coronaria sinistra, ada juga ramus circumflexus, vena cardiaca magna, ramus marginalis sinistra, ramus interventriculus anterior atau LAD, dan ramus diagonalis dari LAD. Itu penting diingat ya teman-teman semuanya. Selanjutnya di fascia diaphragmatica ini juga ada vena obliquus atri sinistri. Ada juga ramus circumflexus, ada vena marginalis sinistra, sinus coronarius, ramus posterior, ventriculis sinistri. Jadi kayak ngikutin ke ventriculis sinistri, dexter pulmonalis dexter itu beda ya. Vena cardiaca media, ada juga interventricularis septales posterior. Oke, kita lanjut ya ke gambar selanjutnya. Di sini ada arteri koronaria tampak dengan arteriografi. Nah, ini tuh jadi arteriografi koroner atau angiografi koroner ini
suatu prosedur kayak pencitraan invasif. Dia tuh dilakukan untuk melihat secara langsung dari pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah utama yang mensuplai darah otot ke jantung itu namanya miokardium. Nah, prosedur arteriografi ini dilakukan dengan dia tuh nyuntikin kontras radio opak ke arteri koroner melalui kateter, melalui selang. Lalu dilakukan pemindaian dengan fluoroskopi sinar X. Oke, yang pertama ini ada tampilan arteri koronaria kanan atau RCA. Ini gambar sebelah kiri atas ini ya. Nah, RCA ini atau right coronaria artery itu tuh salah satu dari dua arteri utama yang keluar dari aorta ascendens. Nah, dalam 85% itu 85% populasi dia tuh terjadi apa yang disebut sebagai dominasi kanan. Nah, artinya arteri ini tuh memasok arteri interventricularis posterior atau PDA dan komponen penting seperti konduksi jantung. Selanjutnya ini ada cabang-cabang utama RCA yang tampak dari arteriografi ya. Ada di sini yang pertama ada ramus nodi SA. Dia itu menuju ke nodus sinoatrialis atau pacemaker alaminya jantung. Itu namanya sinoatrialis atau nodus SA atau ramus nodi SA. Nah, terus juga ada ramus nodi AV. Dia tuh pemasok nodus anterioventricularis. Nah, selanjutnya ada marginalis dexter. Ini adalah cabang lateral. Dia tuh menyuplai sisi sebelah kanan dari ventricle. Selanjutnya ada ramus posterolateralis. Nah, ini tuh cabang menuju ke permukaan posterior ventricle sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya ada ramus interventricularis posterior atau PDA. Itu tuh berjalan di sulcus interventricularis posterior. Dia itu tugasnya menyuplai septum interventrikular bagian posterior dari ventricle. Selanjutnya untuk signifikasi klinisnya ini tuh ada stenosis atau okulasi pada RCA. Itu tuh bisa menyebabkan infak miokard inferior. Dia tuh memengaruhi fungsi ventrikel kanan dan konduksi dari jantung. Selanjutnya ada tampilan arteri koronaria kiri atau LCA. Gambar sebelah kiri bawah. Nah, ini tuh LCA itu left LCA left coronary artery. Biasanya itu bercabang sangat awal ya, menjadi LAD dan LCX. Nah, LAD ini dari left anterior descending artery. Itu tuh turun dari sulcus interventricularis anterior. Terus juga ada LCX left circumflex artery. Itu dia tuh melingkar ke kiri dan ke posterior atau ke belakang. Nah, terus ada juga cabang-cabang utama dari LCA. Dia tuh yang tampak pada angiografi ini. Ada di sini ramus diagonalis atau diagonal branch. Nah, dia tuh cabang dari LAD ini tuh yang menyuplai bagian anterior lateral ventricle sebelah kiri. Selanjutnya ada ramus septalis. Ini tuh cabang kecil dari LAD yang masuk ke dalam septum interventrikular anterior. Selanjutnya ada marginalis sinister atau obtus marginalis branch. Itu tuh cabang dari LCX yang dia tuh tugasnya untuk menyuplai dinding lateral ventricle sebelah kiri. Selanjutnya lanjut ke rami posterolaterales dari circumflexus. Dia itu cabang posterior dari LCX. Penting jika dominasi kiri itu terjadi pada 15%, sekitar 15% populasi. Selanjutnya
Untuk signifikasi klinisnya, penyempitan LAD ini disebut sebagai window maker. Nah, window maker ini karena dia tuh dapat memicu infark masif di bagian anterior ventricle kiri dan septum. Oke, kita selanjutnya ke tampilan aorta dan arteri koronari. Itu gambar kanan atas yang bawah. Oke, itu tuh ada, dia tuh semacam menunjukkan asal usulnya arteri gitu. Nah, ada aorta ascendens. Nah, aorta ascendens ini sebagai sumber utama dari RCA dan LCA. Selanjutnya ada ostium koroner terletak tepat di atas katup semilunar aorta. Ini tuh jalur LCA dan RCA mengikuti permukaan epikardium. Dia sejajar dengan struktur otot jantung atau miokardium. Selanjutnya kita ke bagian kenapa sih arteriografi itu penting. Kenapa sih arteriografi koroner itu penting? Karena yang pertama itu untuk mengevaluasi dari stenosis. Nah, ini tuh menentukan adanya penyempitan atau plak aterosklerosis dan derajatnya gitu. Itu tuh jadi bisa bahan evaluasi untuk kita memantau. Terus juga panduan pemasangan stent. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi letak dan ukuran stent yang tepat. Selanjutnya penentuan lokasi CABG atau yang biasa kita dengar itu stent ya. Bypass maaf. Nah, bypass itu membantu ahli bedah dalam menentukan coronary artery bypass graft. Terus ada juga dia tuh untuk mendeteksi kelainan-kelainan bawaan atau aneurisma koroner seperti itu. Jadi kesimpulannya arteriografi koroner ini suatu peta jalan yang penting dalam pengobatan jantung. Jadi gambar RCA dan LCA ini menunjukkan jaringan suplai darah ke seluruh otot jantung atau miokardium. Lalu kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar atrium dan ventrikel kanan ya. Nah, jadi gambaran ini tuh fokus pada anatomi internal jantung kanan karena penting untuk memahami aliran vena ke jantung atau dan juga outflow ke paru-paru. Selanjutnya, di sini ada tampak lateral kanan, fokus pada atrium kanan ya. Nah, di sini ada vena cava superior dan inferior di atrium kanan. Nah, dua vena besar ini dia membawa deoksigenasi dari tubuh menuju ke atrium sebelah kanan. Nah, ada juga vena cava superior, ini tuh dari bagian atas tubuh, kepala, leher, lengan. Terus juga ada vena cava inferior, itu dari bagian bawah tubuh. Dia tuh jadi jalan masuk utama darah vena ke jantung. Terus ada juga fossa ovalis dan limbus. Nah, fossa ovalis ini adalah depresi berbentuk oval pada septum interatrial. Ini juga adalah sisa dari foramen ovale atau lubang embrionik yang dia tuh memungkinkan darah melewati paru-paru selama fetal life. Selanjutnya ada limbus fossa ovalis, itu tuh tepi menonjol di sekitaran fossa ovalis untuk pembatas anatomisnya. Lalu secara embriologis, foramen ovale ini memungkinkan dari darah vena cava inferior itu langsung ke atrium sebelah kiri atau bypass paru janin. Selanjutnya ada valvula vena cava inferioris atau katup estasi. Nah, itu lipatan endokardial yang terdapat di dekat ostium vena cava inferior. Nah, fungsi dia saat janin
itu tuh mengalirkan aliran dari darah vena cava inferior ke foramen ovale tadi. Nah, kalau misalkan dia sudah dewasa, dia nggak punya fungsi katup nyata gitu, cuma kayak struktur yang tersisa, struktur sisa itu dari sisa embrionik tadi atau saat janin, atau yang disebut dengan rudimenter. Nah, terus juga ada crista terminalis. Ini tuh adalah batas muskular vertikal di dinding lateral lateral atrium kanan dari ostium vena cava superior dan valvula vena cava inferioris. Dia itu memisahkan sinus venarum atau dinding halus dari otot pektinat atau dinding yang berotot. Selanjutnya di permukaan luar, batas ini ditandai oleh sulcus terminalis. Selanjutnya ada valvula sinus coronari atau katup TBC. Mohon maaf jika kesalahan pelafalan. Jadi ini tuh adalah lipatan kecil dari endokardium. Ini ada ostium sinus coronarius. Itu tuh tempat masuk masuknya darah dari vena jantung. Fungsinya sendiri dia tuh untuk mencegah aliran balik darah ke sinus coronarius selama sistol. Bukan asistol ya, sistol. Terus katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini ada katup anteroventrikular kanan terdiri atas 3 kuspit, ada anterior, ada septal, ada juga posterior. Nah, dia tuh fungsinya untuk mengatur aliran dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dan dia itu mencegah regurgitasi saat kontraksi ventrikel. Juga dia tuh ditahan oleh chorda tendinae. Nah, ini nih, chorda tendinea, bukan chorda tendinae ya, chorda tendinea. Itu berhubungan ke musculus papillaris. Selanjutnya ada musculus pectinati atau otot penignat. Nah, ini tuh otot-otot garis halus di dinding atrium kanan terletak di anterior crista terminalis. Dia fungsinya memberikan kekuatan kontraksi dari atrium kanan. Terus juga kita lanjut deh ke tampak anterior ventrikel kanan. Di sini ada valvula trunci pulmonalis atau katup semilunaris pulmonal. Ini terdiri dari 3 daun semilunaris, ada anterior, ada kanan dan kiri. Selanjutnya dia tuh kenapa sih apa sih tugasnya? Dia tuh mencegah darah kembali dari aliran kembali ke ventrikel kanan setelah sistol. Itu juga terletak di ujung konus anteriosus. Terus juga ada chorda tendinea sama musculus papillaris tadi ya. Nah, chorda tendinea ini tali-tali kolagen dia tuh yang menghubungkan katup tricuspidalis ke otot papillaris. Musculus papillarisnya sendiri itu otot yang dia tuh berkontraksi untuk mencegah untuk menegangkan korda ya. Dia tuh mencegah prolaps katup saat sistol. Ventrikel kanan memiliki 3 otot papillaris, yang pertama anterior, posterior, dan septal. Terus ada juga crista supraventricularis, itu tuh otot kuat yang memisahkan tractus inflow dari atrium dan outflow ke pulmonalis. Nah, itu di dalam ventrikel kanan. Selanjutnya dia tuh juga membantu mengarahkan aliran darah dengan efisien saat terjadinya kontraksi. Oke, selanjutnya kita ke gambar selanjutnya. Jadi kesimpulan yang tadi itu, tampilan lateral dan anterior dari ruang kanan jantung itu menunjukkan ya betapa kompleksnya arsitektur internal jantung dalam menjalankan fungsi perpompaan darah ke paru-paru. Kombinasi juga antara struktur konduksi, katup, otot kontraktil, terus sistem pembuluh darah. Dia itu menjadikan ruang kanan
sangat terkoordinasi untuk mengalirkan darah vena ke vena pulmonalis. Mungkin untuk kita menjadikan bahan untuk bersyukur gitu ya. Selanjutnya ke gambar selanjutnya ya. Di sini ada atrium dan ventrikel kiri. Nah, ada vena pulmonalis. Nah, ini tuh terdapat 4 vena pulmonalis, 2 dari paru kanan, 2 dari paru kiri. Terus semuanya itu dia bermuara ke atrium kiri, dan dia tuh tugasnya membawa darah yang telah teroksigenasi tadi dari paru ke jantung. Selanjutnya ada dinding atrium ke atrium kiri halus. Nah, itu tuh kenapa dikatain halus? Karena berasal dari inkorporasi pembuluh pulmonalis selama perkembangan masa embrio. Terus untuk klinisnya sendiri ada vena pulmonalis. Ini penting dalam konteks fibrilasi atrium. Karena area ostiumnya ini bisa menjadi sumber reentry dari aritmia. Selanjutnya ada katup mitral atau valva mitralis. Nah, katup anterioventrikular kiri ini memiliki dua daun katup atau bikuspid, dua daun. Nah, nanti ada trikuspid, berarti 3 daun ya, trikuspid. Nah, si bikuspid ini ada cuspis anterior dan cuspis posterior. Nah, cuspis anterior ini lebih besar dan sangat berperan penting dalam menutup saat sistol. Juga dia tuh untuk katup mitral ini sendiri dia mengontrol aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Juga dihubungkan dengan chorda tendinea tadi yang dia tuh menempel ke musculus papillaris. Selanjutnya ada musculus papillarisnya sendiri, tadi udah sempat disinggung di atas. Ini bagian anterior dan posterior ya. Ini ventrikel kiri memiliki 2 otot papilaris utama. Yang pertama itu anterior dan posterior. Nah, kalau yang anterior ini lebih besar. Seringkali dia tuh berkontribusi pada kedua kuspid. Terus juga fungsi dari musculus papillaris ini untuk menegangkan dari si chorda tendinea tadi saat sistol. Nah, dia tuh menjaga agar tidak prolaps dari daun katup mitralnya. Selanjutnya untuk klinisnya sendiri, ini tuh ada iskemi atau infak otot papilaris, terutama bagian posterior atau bagian belakang, dapat menyebabkan regurgitasi mitral akut. Itu tuh bisa mengancam jiwa. Selanjutnya ada chorda tendinea. Ini tuh serabut fibrosa yang dia tuh menghubungkan antara daun katup ke otot papilaris. Nah, dia tuh mencegah untuk balikan aliran darah atau regurgitasi dari ventrikel atrium saat sistol. Selanjutnya ada sinus coronarius dan vena cava inferior. Nah, sinus coronarius ini adalah vena besar di dinding posterior atrium kanan. Dia tuh menerima darah dari vena jantung besar, kecil, dan juga tengah. Nah, selanjutnya ada vena cava inferior atau VCI. Itu membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium sebelah kanan. Selanjutnya ada di sini tampak pada tampilan posterior lateral, dia tuh terutama di dekat atrium kanan bawah ya. Oke. Selanjutnya potongan tampak internal. Oke, di sini ada valvula semilunaris aorta. Ini tuh katup di antara ventrikel kiri dan aorta ascendens. Nah, dia tuh terdiri dari 3 kus. Ada kanan, kiri, dan posterior. Dia tuh mencegah darah kembali ke ventrikel kiri setelah asistol. Juga untuk klinisnya sendiri ada regurgitasi aorta. Dia tuh atau stenosis aorta. Dia bisa menyebabkan gagal jantung kiri. Selanjutnya ada septum interventrikular ya, atau membranacea dan muscularis. Dia untuk membranacea ini dia tuh bagian tipis superior atas lebih rentan dia terhadap defek septum ventricle atau VSD.
muskularisnya sendiri itu bagian lebih inferior dan dia tuh cenderung lebih tebal. Selanjutnya dia tuh septum interventrikular ini namanya juga septum ya, berarti dia tuh memisahkan, penyekat gitu antara ventrikel kanan dan kiri. Oke, selanjutnya ada valvula foraminis ovalis. Nah, ini tuh sisa dari foramen ovale, terlihat pada septum interatrial di atrium sebelah kiri. Selanjutnya dia itu berfungsi selama fetal life, dia untuk bypass paru. Selanjutnya tertutup ketika dia sudah lahir karena ada perubahan tekanan dan membentuk fossa ovalis. Untuk klinisnya sendiri, kalau misalkan dia nggak nutup, itu tuh disebut PVO atau patent foramen ovale. Itu bisa menyebabkan emboli paradoks. Selanjutnya ada auricula sinistra atau telinga atrium kiri. Struktur kecil ini tuh seperti kantong, berfungsi sebagai ruang cadangan untuk darah. Bisa juga dia tuh menjadi lokasi trombus, terutama pada fibrilasi dari atrium. Terus ada juga ini apicordis, ujung bawah jantung terbentuk oleh ventrikel kiri. Ini tuh menjadi titik penting dalam auskultasi, fokus bunyi katup mitral, seperti itu. Lalu untuk prevalensi klinis umumnya itu ada banyak ya, ada infaktor AD, itu STEMI anterior. Terus juga kalau misalkan PDA atau posterior descending artery itu tersumbat, itu bisa infak posterior. Terus juga ada stenosis mitral, itu murmur diastolik. Lalu katup tricuspidalis yang bocor, itu regurgitasi vena jugularis. Yang terakhir mungkin fossa ovalis gagal menutup. Yang gagal menutup itu PFO tadi ya, foramen ovale, patent foramen ovale, yang memungkinkan shunt kanan ke kiri. Resikonya itu mungkin stroke cryptogenic, emboli paradoks, sama migrain. Ya, kalau misalkan yang tadi katup fossa ovalis yang gagal menutup itu mungkin ya resikonya jadi stroke cryptogenic. Terus juga kalau misalkan katup tricuspidalisnya yang bocor, itu bisa terlihat sebagai pulsasi vena jugularis, jadi tekanan vena jugularis itu meningkat. Selanjutnya ada stenosis mitral, itu mungkin nanti di dalam auskultasi ada bunyi khasnya itu murmur midsystolik di bagian apex jantungnya. Selanjutnya untuk PDA itu ada infak posterior, itu ST depresi di V1 dan V3, elevasi di lid posterior. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.